kita, satu lagi ada online. Gitu. Jadi sudah ada 5 kata ganti orang yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Then, send, all, these, dan online. Gitu. Nah, dari sekian subjeknya tersebut atau kata ganti orang tersebut memiliki akhiran-akhiran yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada then, saya. Then atau saya dalam bahasa Turkinya akhirannya itu ada in, atau Dan untuk yang bentuknya huruf vokal, yin, yum, atau yum. Contohnya ada kata öğretmen dalam bahasa Turki, artinya guru. Öğretmen. Ketika saya mau mengatakan saya seorang guru, maka langsung saja tambahkan akhiran ben-nya. Nah, öğretmen, akhirannya itu vokal E. Lebih enak ketika kita ngucap langsung ke I. Maka jadilah öğretmenim. Öğretmenim, saya seorang guru. Gitu. Lalu contoh lain misalnya ada kata aşçı. Aşçı itu chef atau juru masak. Nah, ketika aku mau bilang saya seorang juru masak, lebih pas kita masukkan yang akhiran huruf vokal tadi ya, yum, atau yum. Nah, jadi aşçıyım. Kak Tasya dan Kak Rizky bisa sambil lihat screen-nya ya. Karena di sini tidak available untuk bersuara, mungkin bisa disimak saja melalui screen-nya. Bisa, Kak? Halo, Kak Tasya, Kak Rizky. Oke, baik. Kalau gitu aku coba share screen aja. Ya, di sini ada akhiran-akhiran subjek yang tadi sudah aku jelaskan sedikit. Yang pertama adalah then, saya. Untuk akhiran huruf konsonan itu dia menggunakan in, atau Contohnya tadi ada öğretmen. Nah, langsung saja tambahkan akhirannya, karena dia vokalnya maka masuk ke yang I. Jadi, öğretmenim, saya seorang guru. Lalu ada avukat. Nah, di sini akhirannya harmoni A, maka tambahkannya Jadi, avukaten. Lalu ada garson, akhirannya O, maka lebih cocok pakai yang U. Jadi garsonum. Lalu ada güzel. Nah, akhirannya dia masuk ke I, güzelim. Begitupun yorgun, jadi yorgunum. Seperti itu. Kemudian untuk yang akhirannya huruf vokal, tambahkan Y-nya di depannya, jadi dikasih Y dulu gitu. Bisa yum, yum, atau yum. Contoh ada I. Nah, akhirannya kan huruf vokal ya, I, maka langsung aja I. Kötü, langsung saja kötüyüm. Öğrenci, langsung tambahkan öğrenci.
Begitu, seterusnya. Nah, untuk yang akhirannya sen atau kamu, itu dia tidak ada ketentuan huruf vokal maupun huruf konsonan. Makanya langsung aja ditambahkan sen, sin, sun, atau shun. Contohnya di sini ada i, langsung aja tambahkan i sin. Kecu, langsung kecusun. Berikutnya, yang subjek o atau dia itu masuk ke he, she, it. Jadi tidak ada dia laki-laki atau dia perempuan dalam bahasa Turki, semua masuk ke subjek o. Nah, o ini tidak memiliki akhiran, makanya dia cukup sampai di kata bendanya saja. Contoh kalau kita mau sebut dia seorang guru, maka langsung aja o öğretmen. Begitupun kalau kita mau sebut dia baik, berarti oh ini. Langsung saja karena dia tidak memiliki akhiran. Gitu. Dan oh ini bisa juga sebagai akhiran untuk nama orang gitu ya. Jadi misalnya kalau ada Ahmed seorang guru, maka cukup O-nya tinggal diganti aja ke bentuk Ahmed. Ahmed öğretmen. Gitu. Atau misalnya mau bertanya menggunakan kata nerede, di mana Aisyah misalnya. Nerede itu nerede itu di mana? Berarti Aisyah nerede, di mana Aisyah? Seperti itu. Nah, kemarin juga aku sudah bahas sedikit bahwa kata di dalam bahasa Turki itu adalah da atau de, tergantung harmoni vokalnya. Bisa da, bisa de. Nah, di sini ada Aisyah okulda. Berarti tandanya Aisyah di sekolah. Karena okul artinya sekolah, ditambahkan kata di-nya, da, okulda, di sekolah. Begitu. Lalu, untuk yang bis, ini hampir sama kayak dan. Jadi akhirannya itu sama kayak dan, ada huruf vokal atau huruf konsonan. Tetapi bedanya, akhiran konsonannya itu bukan menggunakan me atau m, tapi menggunakan z. Makanya bentuk yang akhiran huruf konsonan jadi is, us, atau us. Begitupun yang akhiran huruf vokal ditambahkan y dulu depannya jadi yes, is, use, atau use. Tergantung huruf harmoni vokalnya. Contoh ada i. I akhirannya huruf vokal, maka masuk ke sini. I langsung aja tambahkan i, yes. Gitu. Lalu ada öğretmen. Nah, di sini akhirannya huruf konsonan, maka masuk ke rumus yang ini tidak menggunakan y. Jadi öğretmeniz. Gitu. Dan kemarin ada onlar juga. Onlar itu akhirannya lar atau ler. Nah, dia langsung aja ditambahkan lar atau lernya. Contohnya ada i, maka langsung aja i ler. Mereka baik. Atau boleh juga loh, dia tidak menggunakan akhiran lar atau ler. Makanya onlarnya ikut nih di depan. Boleh. Onlar iyi, mereka baik. Itu boleh. Atau kalau misalnya lar atau lernya ikut juga nggak apa-apa. Onlar avukatlar, mereka pengacara, itu boleh. Atau onlar iyiler, boleh. Onlar kötüler, mereka buruk, itu boleh. Oke. Berikutnya, kemarin juga sudah saya jelaskan lengkapnya apa sih yang dimaksud dari akhiran-akhiran itu? Bagaimana sih kok bisa jadi ada akhirannya i, u, u? Kemarin itu saya jelaskan bahwa ada yang namanya klasifikasi huruf harmonisasi. Oke, bentar. Klasifikasi huruf harmonisasi vokal akhiran. Ya, jadi ada yang namanya dibagi menjadi 2 dan dibagi menjadi 4. Nah,
Yang i, u, ü tadi, im, yem, yim, yum, dan seterusnya itu ada sen, sin, sun, shun. Nah, ini dapatnya dari sini. Jadi vokal harmoni A atau E, dia akan menjadi E. Makanya vokal harmoni Redman tadi ya. Bentar. Oke, yang tadi yang dimaksud dari akhiran harmoni im, yem, yim, yum, itu berasal dari sini. A, E akan jadi E. Makanya nih ada avocat, dia akan jadi E, avocatum, gitu. Lalu ada eretman, nah dia akan jadi I, berarti eretmenin. Nah, kemarin itu udah aku bahas juga ya. Merhaba Kak Dita. Ya, merhaba Kak. Nasılsın? Bagaimana kabarnya? Aduh, aku lupa. Evet. Nasılsın? Bagaimana kabarnya? Asisten. Iya Kak. Kalau jawab tuh iya Kak. Kalau baik. Ya, ini baik. Tambahkan apa kalau saya baik? Im. Tepat sekali. Ya. Jadi ini kita lagi review sedikit mengenai yang kemarin sudah kita pelajari ya, Kak ya. Ya. Kemarin itu udah dapat dan, sen, o, bis, dan onlar ya. Ada 5 ya. Nah, then itu akhirannya huruf konsonan tambahkan im, sen, then yang akhirannya huruf vokal tambahkan yem, yim, yum. Berikutnya yang sen, dia nggak ada ketentuan huruf vokal atau huruf konsonan, maka langsung aja sen, sin, sun, shun. Nah, itu semua berasal dari klasifikasi harmoni yang kemarin udah saya kasih sedikit juga ya, Kak ya? Iya. Udah saya kasih bocoran sedikit. Selain lebih mudah juga ya kita menyebutnya ya, dari ini ke yin itu kan lebih pas ya, lebih mudah, tapi juga ada ketentuannya yang seperti ini. Gitu. Jadi A, E itu pasti akan jadi harmoni E. E, I pasti akan jadi harmoni I. O, U juga akan jadi harmoni U, dan E, U akan jadi harmoni U. Gitu. Oke. Untuk yang negatif sendiri, nah, Kak Dita masih ingat ya, kalau negatif ditambahkan kata apa? Aduh. Deal. Apa yang mana? Iya. Kata deil. Deal. Iya, deal. Iya, ditambahkan kata deil ya. Misalnya tadi kan saya baik, ingin. Maka kalau saya tidak baik, jadi? Ideilin. Ya, tepat sekali. Ideilin. Oke, berikutnya. Kalau ada kata guru, öğretmen. Nah, kalau mau bilang kamu seorang guru, Sen Oretmensen. öğretmensen atau öğretmensin. Oretmensin. Ya, Oretmensin. betul. Sen öğretmensin. Mensin. Ya, lebih pas ke yang iya, kayak karena kan akhirannya E kan? Iya. Ke iya. Ya, lebih ke I. Jadi öğretmensin. Itulah sesuai sama harmoni yang kemarin sudah kita pelajari ya, Kak ya. Gitu. Oke, kalau misalnya mau dibilang kamu bukan seorang guru, berarti bentuk negatif. Sen öğretmen değilsin. Iya, sen öğretmen değilsin. Iya, oke. Lalu untuk yang subjek O, masih ingat? O öğretmen. Iya, O öğretmen, betul. Langsung saja ya, tambahkan O öğretmen. Betul. Lalu kalau misalnya dia negatif, dia bukan guru gitu. O öğretmen değil. Ya, O öğretmen değil. Oke. Lalu untuk subjek kita.
These. Masih ingat? These red men is red men is. Ya, betul. These red men is. Ya, these red men is. Jadi kita guru gitu ya. Kita adalah guru. These red men is. Berikutnya, kalau misalnya kita bukan guru, berarti gimana? Tambahkannya. These red men dailies. 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 Langsung aja tambahkan is-nya ya. Iya, dailies. Ya, these red men dailies. Ya. Oke. Lalu yang onlar mereka bagaimana? Onlar oret menlar. Oret menlar atau Oret menler. Betul. Onlar oret menler. Mereka guru. Lalu negatifnya berarti Onlar oret men dailer. Dailer. Iya. Betul. Nah, sekarang kita tambahkan lagi satu subjek lagi, Kak, ada sis, kalian. Sis, kalian atau Anda. Nah, sis ini bisa dimaknai kalian atau Anda. Maksudnya Anda adalah ketika kita bicara sama orang yang lebih tua dan kita menggunakan subjek sis, itu berarti kita menghormati beliau. Gitu. Atau kita bicara sama dosen atau bahkan rekan kerja, itu tandanya kita menghormati beliau. Masih ingat kata nasosen ya, Kak? Ya, nasosen. Nasosen dari kata nasol. Nasol ditambah akhiran subjek sen kan? Kamu kan? Nasosen. Bagaimana kabarnya? Maksudnya seperti itu. Nah, kalau kita mau menyapa orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati, itu kita menggunakan subjek sis kan? Itu akhirannya ada senes. Jadi kalau ditambah nasal jadi nasal senes. Nasal senes. Iya, gitu. Jadi misalnya kita sapa guru gitu ya. Nasal senes hojam. Gitu. Hojam artinya guruku. Hoja itu bisa dimaknai gurunya yang lebih ke dosen gitu ya. Kalau öğretmen juga guru, boleh sih kita bilang nasılsınız öğretmenim, itu boleh juga. Tapi kalau dosen itu hoja gitu. Jadi menggunakan subjek sis itu bermakna Anda, bisa bermakna Anda. Atau misalnya kita nanya ke teman-teman kita lebih dari satu, misalnya ada 3 orang. Nasılsınız? Berarti maknanya kalian. Kalian apa kabar? Seperti itu. Oke. Nah, kalau sis aja ada akhiran senes. Kira-kira kalau öğretmen, enaknya öğretmen senes atau öğretmen sinis ya? Öğretmen sinis. Ya, betul sekali. Öğretmen sinis. Kalian guru. Gitu. Jadi untuk harmoni, tetap ya Kak, harmoninya ada 4. Berarti untuk yang sis ada senes, sinis, sunus, atau sunus. Nah, misalnya lagi, ada kata bahagia, mutlu. Masih ingat ya, mutlu, bahagia? Berarti kalau mau bilang kalian bahagia, bagaimana Kak? Mutlusunuz. Mutlusunuz atau mutlusunuz. Iya, betul. Mutlusunuz. Ya. Langsung ya, U-nya kan ya, langsung. Mutlusunuz. Gitu. Oke. Kalau bentuk negatifnya, berarti kira-kira gimana? Kalian tidak bahagia. Siz mutlu değilsiniz. Nah, ada Değilsiniz. Değilsiniz. Değilsiniz atau değilsiniz. Oh iya, değilsiniz karena ikutin değilnya kayak. Ya, ikutin si değilnya, betul. Ikutin harmoni si değilnya yang paling belakangnya ya. Ya. Betul. Lalu masih ingat kalimat tanya ya? Kan ada öğrenci misin? Apakah kamu siswa? Gitu kan? Ditambah kata me, mi, mu, atau me juga ya.
Ini juga sama ya, Kak. Sis ditambah me, mi, mu, atau we. Jadi misalnya kalau nanya, apakah kalian siswa? Maka öğrenci misiniz? Orange Miss Sinis. Ya, gitu. Langsung aja. Öğrenci misiniz? Apakah kalian siswa? Oke. Kalau misalnya mau nanya, apakah kalian bahagia? Itu gimana, Kak? Mutlu musunus. Aferin. Tepat sekali. Betul. Mutlu musunuz. Apakah kalian bahagia? Gitu. Jadi untuk harmoninya tetap sama nih, Kak, ngikutin ya. Terus kalau negatif tambah deil, kalau bentuk tanya tinggal tambah bentuk tanyanya tadi me, mi, mu, atau me-nya gitu, sesuai harmoni vokalnya. Oke. Sampai sini cukup jelas ya, Kak? Ya, Kak. Jadi kita udah dapat 6 kata ganti orang. Ben, sen, o, terus ada bis, sis. ya, sis, dan terakhir Onlar. Betul. Oke, sudah lengkap. Nah, pertemuan hari ini kita masuk ke materi yang sudah saya kirim di Vocab Learn-nya ya, Kak ya. Itu masuk ke bentuk kata kerja. Masuk ke bentuk kata kerja. Jadi ada your-nya. Masih ingat di pertemuan pertama kita udah bahas ya sedikit yang mengenai your itu. Gitu. Jadi kalau ada bentuk your-nya itu maknanya dia sedang dilakukan gitu kan. Sedang dilakukan. Masih ingat aku pernah bahas kata kerja membaca okumak. Jadi okyur. Ya, okuyor. Okyur. Maknya dihilangkan. Oh iya. Diganti ke yor ya kan? Jadi okuyor. Okuyor. Okumyor. Okuyor. Oke, tamam? Tamam. Ya. Okuyor. Maknya dihilangkan, ditambahkan yornya. Gitu ya, Kak ya? Ya. Ya. Nah, kata kerja itu akhirannya pasti ada mak atau make-nya ya, Kak, dalam bahasa Turki. Kata kerja itu pasti ada mak atau make-nya. Nah, ketika masuk ke your tadi, itu mak atau make-nya harus dihilangkan. Dihilangkan terus diganti ke bentuk your-nya. Makanya tadi okumak, mak-nya hilang, sisa oku, yornya. Okuyor. Nah, kita kan udah dapet akhiran aku, kamu, dan lain-lain kan. Oke, kalau aku sedang membaca, berarti tinggal tambahin aja tuh akunya. Okuyorum. Gitu kan? Aku sedang membaca. Okuyorum. Berarti kalau kamu sedang membaca, kira-kira gimana, Kak? Okuyorsun. Aferin, tepat. Okuyorsun. Iya, betul. Kamu sedang membaca. Oke. Terus kalau misalnya dia sedang membaca, nah, okuyor. Okuyor, iya betul. Karena dia nggak ada akhirannya, kita langsung aja sampai di yornya aja. Oh, okuyor. Dia sedang membaca. Gitu. Sekarang kalau kita sedang membaca gimana? Kita tuh bisa kayak okuyor sunus. Kalau itu sis. Okuyor, ya aku lupa yang bis apa ya tadi baru saja ngeblank. Sama kayak Ben, tapi dia belakangnya Z. Oh iya, apa? Okuyorus. Nah, betul. Okuyorus. 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 Ya. Pokoknya bis itu sama kayak Ben, tapi ya. cuma diganti Z. Kalau sisi sama kayak si Ben. Sen ya. Sis sama kayak sen, cuma ada nya juga kan ya. Makanya jadi sunus gitu, terus senus gitu. Sama. Kalau bis sama kayak Ben, tapi belakangnya diganti Z. Iya. Gitu. Makanya jadi kita sedang membaca okuyoruz. Okuyoruz. Nah, tadi kalian sedang membaca berarti okuyor sunus. Sunus. Ya. Lalu untuk yang onlar, mereka berarti gimana? Kalau mereka sedang membaca.
Kuyorlar. Ya, tepat sekali. Okuyorlar. Betul. Mereka sedang membaca. Oke. Berikutnya, di sini kata kerja pertama di vocab learn itu ada istemek. Istemek itu artinya ingin, gitu ya. Ingin. Nah, make-nya kan hilang. Sisa iste. Di sini ada pengecualian. Dia tidak langsung ditambahkan your, tidak, melainkan e-nya harus berubah dulu. E-nya harus berubah jadi i. Istior. Nah, jadi bentuknya itu kenapa Kak dia berubah? Oke. Untuk untuk menyamakan harmoninya. Jadi kalau misalnya iste-nya tetap aja isteyor. Nah, dari i ke e terus ke o itu dalam bahasa Turki kita agak ribet juga kan, belibet ngomongnya kan ya, isteyor. Nah, lebih enak kalau istiyor. Gitu kan ya? Ya, memang juga selain itu ada ketentuan yang namanya e itu bisa berubah jadi i atau jadi u. Jadi u. Jadi kalau akhiran kata kerjanya itu e setelah mak atau make-nya dihilangkan ya Kak, itu ada aturan dia bisa berubah. Bisa berubah antara jadi i atau jadi u. Nah, tinggal dipasin aja nih yang mana yang paling pas sesuai dari kata tersebut. Gitu. Contoh tadi, iste. Depannya kan i juga ya. Kalau dia berubahnya jadi u, lebih nggak nyambung, ya kan? Istiyor, lebih ribet. Gitu. Makanya dia pasnya berubah jadi i. Istiyor. Gitu. Jadilah bentuknya istiyorum misalnya. Saya ingin. Gitu. Oke. Terus contoh yang berubah jadi u itu seperti apa sih? Jadi kan tadi aku jelaskan bahwa e bisa berubah jadi i atau u. Contoh yang berubah jadi u itu misalnya ada kata özlemek. Özlemek. Tulisannya aku ketik di kolom chat. Özlemek. Nah, özlemek. Akhirannya kan e juga ya. Özle. Gitu kan. Nah, make-nya kita hilangkan dulu ya. Make-nya hilangkan. Sisa özle. Tadi aku jelaskan bahwa e bisa berubah menjadi i atau u. Maka karena dia di sini depannya ada öz-nya, öz lebih cocok dong temannya si u kan? Lebih pas, maka dia berubahlah jadi özlüyor. Gitu. Özlüyor. Özlemek artinya merindukan, rindu gitu, kangen. Berarti kalau özlüyor, tambahin akunya. Aku merindukan. Jadi gimana Kak Dita? Özlemek ya. Özlüyor sun. Oh aku. Özlüyorum. Özlüyorum. Iya. Özlüyorum. Özlüyorum. Gitu ya. Aku merindukan. Özlüyorum. Özlüyorum. Aku tulis bentuknya di kolom chat. Özlüyorum. Ini ya. Özlüyorum. Özlüyorum. Oke, jadi kesimpulannya E bisa berubah jadi I atau U. Tergantung dari si temennya siapa tuh yang paling depan ya. Cocoknya yang mana. Gitu. Oke, jelas sampai sini? Jelas, Kak. Baik. Nah, kita ke kata istemek dulu. Tadi kan udah kita rubah ya ke bentuk yor-yornya jadi istior. Oke. Kalau misalnya mau mengatakan saya ingin pergi. Misalnya, saya ingin pergi. Pergi itu dalam bahasa Turkinya ada gitmek. 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 Ini tambahan, Kak. Oh, nggak di sini ya. Ismek. Gitmek. Kayak gimana Kak ketikannya?
Oke, coba ditebak-tebak dulu. Gitmek. Ismek. Nah, Kak Diah boleh gitmek gimana, Kak? Ismek. Hmm. Ismek. Ini kayaknya speaker aku yang nggak kedengeran apa gimana nih? Nih, gitmek. Oh, Gitmek. Gitmek. Oh, berarti bener ya? Kurang kedengeran ya? Ya, Kak. Iya. Baik. Maaf. Oke, kalau gitu aku gini aja deh. Ya, gitmek. Jadi, gini ya tulisannya. Nah, Iya, Gitmek. mek artinya pergi. Tadi kalau mau bilang saya ingin pergi, berarti perginya dulu yang kita sebutin. Gitmek, baru saya ingin. Saya ingin kan tadi dari kata istior, tinggal tambahkan sayanya. Istiorum. Jadi, gitmek istiorum. Artinya saya ingin pergi. Gitmek istiorum. Saya ingin pergi. Oke, Kak Dita, misalnya kalau kamu ingin pergi berarti gimana bentuknya? Sen gitmek istiorsun. Iya. Istiorsun. Kamu kan? Oh iya. Kamu kan? Betul. Sen gitmek istiorsun. Langsung aja tambahkan si sunnya ya. Umnya diganti ke sun. Kamu ingin pergi. Gitu. Oke, Kak Diah, masih ingat bentuk O, dia? Iya. Nah, kalau misalnya mau bilang dia ingin pergi, kira-kira gimana? Oh, O-nya depan kali ya, kayak O. Boleh. O-nya dipakai di depan boleh. Iya. Oh, gitmek mek kali ya. Langsung tambahin your-nya. Istiorum. Iya. Istior. Oh, gitmek istior. Betul. Oh, gitmek istior. Iya, istior. Nah, karena dia nggak punya akhiran subjek kan untuk yang O kan, makanya langsung aja oh gitmek istior gitu. Oke, kalau misalnya bentuknya kalian, jadi untuk Kak Diah ya, ini tadi ada tambahan lagi kata ganti kalian atau Anda. Jadi dia maknanya bisa kalian, bisa Anda. Anda itu maksudnya adalah untuk yang lebih tua atau yang lebih kita hormati gitu. Jadi ada namanya subjek sis. Sis bermakna kalian atau Anda. Gitu. Nah, kalau kita ngomongnya sama banyak orang berarti maknanya kalian. Akhirannya itu dia sama kayak sen. Cuma tinggal ditambahkan bentuk is-nya aja di belakang. Jadi ada senes, sinis, sunus, atau shunus. Gitu. Oke. Kita ke Kak Dita. Misalnya mau bilang kalian ingin pergi. Berarti gimana, Kak? Sis gitmek istior sunus. Iya, betul. Sis gitmek istior sunus. Jadi tinggal ditambahkan si sunusnya aja. Gitu. Oke, Kak Diah, jelas ya? Sunus, senes, sinis ya, Kak? Ya, senes, sinis, sunus, atau sunus. Oh, sunus. Harmoninya tetap sama ya. Harmoninya sama kayak yang kemarin yang band kan ada im, ada i, u, gitu kan. Harmoninya tetap sama. Semua harmoni sama. Cuma beda bentuknya aja di setiap subjeknya ya. Oke. Jelas ya sampai sini ya. Oke. Lalu kalau misalnya mereka, Kak Diah masih ingat mereka? Onlar? Nah, gimana kalau mau bilang mereka ingin pergi? Onlar, gitmek, istiolar, yoler. Yolar. Oh ya, sama lah. Iya, betul. Onlar, gitmek, istiyorlar. Langsung aja gitu ya. Oke, sampai sini cukup jelas ya? Ya, Kak, jelas, Kak. Baik. Berikutnya, di situ ada fiil almak. Almak artinya membeli. Nah, gimana nih kalau mau bilang saya ingin membeli? Kak Dita boleh? Ben almak istiorum. Ya, ben almak istiorum. Langsung aja ya.
Betul. Oke, berikutnya Kak Dia rubah ke kamu ingin membeli. Berarti gimana? Kamu ingin membeli almak. Kamu ingin membeli. Ya, boleh. Ya, almak. Almak istiyorsan. Istiyorsun. Sun. Ya, Istiyorsun. hanya ada I, U, U ya. Harmoninya ya. Oke, Kak. Istiyorsun. Gitu. Almak. Berarti almak istiyorsun. 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 Ya, almak istiyorsun. Betul. Oke. Jadi langsung aja diganti kan tertibnya. Nah, berikutnya ada keterangan waktu. Masih ingat keterangan waktu? Shimdi. Apa itu shimdi? No, sekarang. Terus bu aksham. Tonight. Malam ini. Malam ini. Ya. Shimdi bu aksham. Nah, kalau misalnya pagi kan sabah. Berarti kalau pagi ini gimana? Bu sabak. Bu sabah. Iya, betul sekali. Jadi aksham itu kan malam, evening. Nah, kalau ada bu aksham berarti malam ini. Nah, pagi sabah. Berarti kalau pagi ini bu sabah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang ke Kak Dita. Misalnya aku mau bilang pagi ini saya ingin membeli. Bu aksam. Pagi. Bu aksam. Bu sabah. Almak istiyorum. Oke, bu sabah almak istiyorum. Oke, sekarang Kak Dia. Sekarang aku ingin membeli. Aku ingin membeli. Sekarang, Shimdi. ya, Shimdi. Shimdi almak istiyorum. Ya, tepat sekali. Shimdi almak istiyorum. Oke, misalnya membelinya itu mau dispesifikin nih. Membeli pizza, misalnya ya. Oke, tinggal tambahkan aja pizzanya di depan. Pizza, baru membelinya, almak, baru inginnya, istior. Gitu. Jadi contoh, aku ingin membeli pizza. Pizza almak istiyorum. Gitu. Pizza almak istiyorum. Oke, pizza almak istiyorum. Oke, terus masih ingat kata siapa? Kata tanya siapa? Musun. Kim. Iya, Kim. Siapa? Siapa? Karena aku bahas kan, Kim Sin, kamu siapa? Gitu kan? Iya. Kim Sin, ya, Kim itu siapa? Nah, misalnya nih, aku bentuk pertanyaan. Kim pizza almak istiyor. Siapa yang mau beli pizza? Oke, Kak Dita dulu jawabannya gimana? Ben pizza almak istiyorum. Iya, Ben pizza almak istiyorum. Jadi langsung ya, Kim pizza almak istiyor. Siapa yang mau beli pizza? Ben pizza almak istiyorum. Gitu. Nah, di kata tanyanya itu, kenapa menggunakan your aja, nggak ada akhirannya? Karena kan dia bentuknya tanya kan, siapa? Berarti masuknya ke O juga kan ya? Belum jelas subjeknya siapa kan? Belum tahu kan siapa subjeknya. Apalagi itu bentuknya tanya, siapa yang mau beli pizza? Kim pizza almak istiyor. Makanya jawabannya jadi misalnya saya tadi. Ben pizza almak istiyorum. Gitu. Tamam? Jelas ya? Oke. Terus ada kata araba. Mobil. Nah, Kak Dia, aku mau tanya. Kim araba almak istiyor? Siapa yang membeli mobil? Ya, Kim araba almak istiyor. Ahmad. Oke, boleh. Ahmad almak araba. Araba dulu. Ahmad araba almak
istiyor. Iya, betul. Ya, ya. Betul. Ahmed araba almak istiyor. Betul. Ya. Jadi tetap ya strukturnya ya. Mobilnya dulu, baru membeli, baru si inginnya tadi kan. Gitu. Inginnya. Jadi Ahmed araba almak istiyor. Istiyor. Oke, ke Kadita lagi. Aku mau bentuknya gini. Kim gitmek istiyor. Kim gitmek itu pergi ya. Istiyor. Gitmek pergi. Sen gitmek istiyorsun. Iya, kamu ingin pergi. Sen gitmek istiyorsun. Oke. Sampai sini cukup jelas ya? Ya, Kak. Baik. Nah, terus ada Kim. Di situ ada ne zaman. Bentuk tanya ne zaman. Ne zaman artinya kapan. Kalau kapan berarti udah jelas yang ditanyakannya waktu ya. Oke. Ke Kadia. Ne zaman pizza almak istiyorsun? Ne zaman. Ne zaman kapan belinya ya Kak ya? Kapan kamu mau beli pizza? Kapan mau beli pizza? Şimdi almak Pizza, jangan lupa. Şimdi pizza almak istiyorum. Iya, betul Iya. sekali. Karena ditanya kamu, maka jawabannya saya kan. Nah, Sekarang saya mau beli pizza. Jadi şimdi pizza almak istiyorum. Gitu. Oke, jelas ya? ya Kak. Lagi ke Kak Dita. Ne zaman gitmek istiyorsun? Ne zaman bu akşam gitmek istiyorum. Ya, bu akşam. Bu akşam Ya, gitmek istiyorum. betul. Bu akşam gitmek istiyorum. Oke. Nah, berikutnya ada kata ne. Ne. Ne artinya apa? Gitu. Jadi misalnya mau nanya nih, kamu mau beli apa? Ne almak istiyorsun? Gitu ya. Itu jadi bentuknya tanya ya. Jadi yang ditanyakan adalah objeknya yang mau dibeli apa. Ne almak istiyorsun? Kadia, kira-kira jawabannya gimana? Mau bikin jawabannya gimana nih? Nah, kamu ingin beli apa? Pizza. Kalau donat apa Kak? Donat aja Kak. Donat. Donat kayaknya donat juga di dalam bahasa Donat ya Turki. Kak. Kamu ingin beli apa? Donat almak istiyorum. Benar nggak Kak? Benar nggak Kak? Donat, almak, istiyorum gitu ya? Istiyorum. Iya. Donat, almak, istiyorum. Oh, oke. Ini aku baru cek di ini. Ya, donat bisa donat. Atau ada juga nih katanya çörek. Çörek. Kira-kira tulisannya gimana? Çörek. Coba. Berarti C kali ya, C. Apa kali ya Kak? C. Ada tanda ke bawah. Corek. C-nya ya. Pakai G kali. Tapi pas aku search bukan donat yang keluar corek, tapi aku translatein artinya corek. Tahu aku sih donat tetap donat ya. Gak apa-apa, kita bilang donat aja. Donat almak istiyorum gitu ya. Iya Kak. Oke. Terus ke Kadita. Ne almak istiyor, Ahmed ne almak istiyor. Nah, saya seperti itu. Ahmed pizza almak istiyor. Iya, tepat sekali. Karena yang ditanyanya kan Ahmed ya. Ahmed mau beli apa? Jadi tetap jawabannya juga menggunakan subjek O. Ahmed ingin membeli pizza. Oke. Lalu
ada bentuk tanya nerede. Nerede. Nerede itu artinya di mana. Masih ingat aku pernah bahas di. Di itu ada akhiran da atau d-nya. Ada da, ada d juga. Jadi misalnya kalau mau bilang di sekolah. Sekolah kan okul. Okul. Da. Berarti kalau di sekolah okulda, ya. Terus rumah, rumah kan ew. Berarti kalau di rumah FD. FD, ya betul. Ada da, ada d gitu ya. Sama ya Kak, ikutin harmoni si kata itunya depannya. Betul sekali, harmoninya sama. Cuma dia masuk ke harmoni yang dibagi menjadi 2. Masih ingat? Ada A, E, O, U jadi A. E, I, E, U jadi E. Tuh. Kayaknya aku belum sempat kirim, apa kemarin lupa ya, ngirim yang akhiran harmoni yang kita bahas di kemarin ya? Ya, belum masuk ke sini. Oke, kalau enggak untuk sementara aku kirim di chat. Nah, yang ini masih ingat ya? Gitu. Nah, D itu dia masuk ke klasifikasi yang pertama tuh ya. Gitu. Artinya di. Oke. Misalnya aku tanya, nerede pizza almak istiyorsun? Pizza di mana? Oke. Siapa yang mau jawab nih? Nerede pizza almak istiyorsun? Enggak tahu toko apakah itunya? Toko Oke, ya. Toko. Kalau toko lebih ke toko pizzanya yang spesifik atau toko aja nih? Kalau pizza ada di pasta series enggak ya? Pasta series. Itu kayak di pastry gitu ya? Yang jualan cake gitu ya? Atau simpelnya gini aja deh, kita bilang di toko aja ya. Ya. Toko itu dalam bahasa Turkinya mağaza. Mağaza. Mağaza toko. Mağazada. Nah, berarti gimana? Coba Kak Dita. Mağazada pizza almak istiyorum. Ya, tepat sekali. Mağazada pizza almak istiyorum. Oke. Mağaza tulisannya biasa ya, ada yumuşak G-nya. Ada yumuşak G-nya. Karena kan dibacanya agak diayun kan, mağaza. Gitu. Mağaza. Oke. Terus ada pertanyaan gini. Bir kadın nerede? Bir kadın nerede? Kadın itu artinya wanita, woman. Berarti seorang wanita di mana? Oke, jawabannya gimana Kak Dia? Bebas. Itu di mana? Di sekolah. Sekolah boleh. Gimana kalau di sekolah? Di rumah aja, di rumah. Di rumah boleh. Wanita di dir ya? Kadın. Kadın FD. Ya, kadın evde. Betul. Kadın evde. Langsung aja ya. Berarti ya, tambahkan. Kadın evde. Ya. Kadın itu artinya wanita. Tambahkan bir itu jadi kayak a woman. Seorang gitu ya kalau ini ya. Seorang. Nah, di situ juga ada Adam. Adam. Berarti laki-lakinya, man-nya. Gitu. Tapi beda ya sama girl dan boy ya. Kalau girl dalam bahasa Turkinya tuh ada kız. Kız. Karena kan i tanpa titik kan? Iya. I tanpa titik dibaca e. Jadi kız. Lalu kalau misalnya laki-laki, erkek. Erkek. Ada kız, ada erkek. Iya. Oke. Lanjut lagi. Ada kata bilmek. Bilmek artinya mengetahui atau tahu gitu. Oke. Misalnya aku mau bilang saya tahu. Nah, bil kalau ditambahkan langsung your
itu nggak bisa. Hmm. Kenapa? Karena di situ adanya akhirannya huruf konsonan kan, le kan, bil. Kalau bil your itu kayak ngegantung gitu, kurang tambahan huruf vokalnya kan. Makanya perlu ditambahkan huruf vokal yang sesuai harmoninya sama si harmoni bil itu. Nah, harmoninya kan i, berarti cocok tuh tambahkan i juga. Bilior, gitu. Bilior. Bilior. Heeh. Jadi kurang lebih kalau yang akhirannya huruf konsonan setelah mak atau mek dihilangkan ya, lagi-lagi setelah mak atau mek dihilangkan. Kalau yang akhirannya huruf konsonan itu harus ditambahkan vokalnya dulu. Oke, jadi bil tadi ditambahkan bilior. Bilior. Bil jadi bilior. Misalnya saya tahu berarti biliorum. Biliorum. Saya tahu. Oke. Kak Dia, kalau misalnya kamu tahu, jadinya gimana? Biliorsson. Iya, biliorsson. Betul. Oke. Sekarang kita tambahkan objek di depannya. Misalnya bahasa Turki. Bahasa Turki itu, kalau dalam bahasa Turkinya gimana? Ada yang tahu? Turkce. Turkce. Hati-hati. Turkce. E tetap dibaca E. Turkce. Oke. Kak Dita, kalau mau bilang saya tahu bahasa Turki, berarti gimana? Turkce biliyorum. Iya, tepat sekali. Türkçe biliyorum. Türkçe biliyorum. Saya tahu bahasa Turki. Oke. Kak Dia, misalnya kalau mau bilang mereka tahu bahasa Turki, berarti gimana? Mereka tahu bahasa Turki, mereka onlar. Onlar. Onlar Türkçe biliyor. Onlar Türkçe biliyorlar. Ya, betul. Onlar Türkçe biliyorlar. Gitu. Mereka tahu bahasa Turki. Oke. Terus kalau bahasa Indonesia apa ya kira-kira? Indonesiaja. Indonesiaja. Ya, Indonesiaja. Jadi nih, pengetahuan sedikit lagi, kalau dalam bahasa Turki yang namanya bahasa itu bisa disebut ja, j, atau ca, c. Jadi di negaranya itu, di nama negaranya ditambahkan ja, j, atau ca, c. Indonesia. Nah, dia langsung aja tambahkan ja-nya. Indonesiaja. Indonesia. Turkce. Gitu. Biasanya yang bentuknya itu kayak K, terus ada T, P, yang akhirannya itu kalau di bahasa Turkinya sih disebut huruf konsonan fıstık şahap. Nah, ada yang namanya penghalusan huruf konsonan. Fıstık şahap. Maksudnya apa? Maksudnya adalah fes untuk konsonan V dan C. Stek untuk konsonan T dan K. Terus C, konsonan C. Syahab berarti C, H, dan P. Nah, ada 8 ya berarti ya konsonan spesial. Kita sebut konsonan spesial. Nah, maksudnya apa sih? Jadi, biasanya kalau sebuah kata ada konsonan fıstık syahapnya itu, dia akan sedikit berbeda. Jadi kayak tadi, contoh ja, j, ca, c. Kalau akhirannya ada konsonan spesial tersebut, kayak Turk, ya kan? Nah, itu akhirannya kan K. Maka dia akan berubah jadi ca atau c. Gitu. Oke, makanya Turk jadi Turk C. Bahasa Turki. Gitu. Nah, fıstık syahap ini dipakai juga di rumus yang lain. Jadi ini memang konsonan spesial lah. Karena misalnya ada suatu rumus yang memang dia seperti ja, j, ca, c ini ketika ada si fıstık syahap ini dia akan sedikit berbeda dari rumus biasanya. Oke.
Lalu misalnya ada Rusia. Nah, Rusia. Kalau misalnya mau bilang bahasa Rusia, dari kata Rusnya kita ambil, Rus. Ada C-nya kan ya? Berarti enaknya Rusja atau Rusca? Rusca. Iya, Rusca. Betul. Bahasa Rusia. Masuk kan? Pes ya, pes. Ada C-nya kan? Masuk. Berarti berubah jadi C. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Maka misalnya nih, aku mau bilang, saya ingin tahu bahasa Rusia. Gimana? Kak Dita mungkin boleh? Rusca. Bilmek. Ya. Istiorum. Iya, betul. Rusca bilmek istiorum. Saya ingin tahu bahasa Rusia. Oke, kita tambahin lagi kata kerjanya ada belajar. Belajarnya yang learn ya, yang mempelajari ya. Itu öğrenmek. 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 Kira-kira bentuk tulisannya gimana ya? Boleh disebutin hurufnya coba. Siapa yang bisa? Öğrenmek. Tulisannya Eurenmek. Öğrenmek. O titik ya? Ya, O titik. Terus Renmek. apa lagi? Setelah O R. titik. Langsung ke R? Oren. G. Iya, betul. Apa itu namanya? Yumuşak Apa sih yang G. Tanda itu. Yumuşak G. Yumuşak G. Oke. G. R. Yumuşak G. R. Terus? Öğrenmek. Oren. O-N. Men. E-N. E-N. Iya, betul. Kak. Betul. Jadi öğrenmek. Ada yumuşak G, R, E, Ne. Jadi dia dibacanya vokal E terbalik gitu ya. Ne, Me, E, K. Oke, öğrenmek. Oke. Ya, misalnya mau bilang saya ingin belajar bahasa Rusia. Gimana Kak Dia? Saya ingin belajar bahasa Rusia. Orenmek, Rusca. Ya Kak ya? Orenmek. Rusca-nya dulu. Rusca, Orenmek. Orenmek istiorum. Iya, betul. Rusca, öğrenmek, istiyorum. Betul. Saya ingin belajar bahasa Rusia. Belajar. Nah, kata öğrenmek ini bisa loh langsung ditambahkan your-nya juga. Misalnya kan kayak sekarang nih, kita sedang belajar bahasa Turki. Nah, berarti kan make-nya hilang. Ambil öğrennya. Tadi kalau ada bentuk kata kerja yang akhirannya itu huruf konsonan setelah mak atau make-nya dihilangkan kan berarti harus tambahkan vokalnya. Contoh tadi bil, jadi bilior. Berarti kalau öğren jadi Iya, öğreniyor. Ya. Jadi i ya. Harmoni tetap i u u. Harmoninya tetap i u u. Iya, jadi öğreniyor. Oke, ke Kak Dita. Kita belajar bahasa Turki. Berarti gimana? Sis Turkçe. Kita bis. Kita bis ya lupa. Bis Turkçe. Renisis. Tambahkan your, jangan lupa. Iya. Oreniyorsis. Yorsus. Öğreniyoruz. 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 Gitu ya.
Oke, hati-hati ya penyebutan huruf E ya Kak ya. E harus jelas E gitu. Kayak git make, tetap E. Karena dia punya huruf E sendiri kan, Ya. E yang I tanpa titik ya, Mm. gitu. Oke, tadi kayak kaden. Kaden. Nah, itu kan E ya, I tanpa titik. Gitu. Oke, Türkçe öğreniyoruz. Kita belajar. Iya, Türkçe betul. Türkçe öğreniyoruz. Ya, Türkçe öğreniyoruz. Oke. Misalnya mau bilang kita belajar bahasa Turki di rumah. Berarti gimana Kak Dia? FD. Hmm. FD. Türkçe öğreniyoruz. Ya, evde Türkçe öğreniyoruz. Kita belajar bahasa Turki di rumah. Oke deh. Sampai sini cukup jelas ya? Jelas, Kak. Oke. Berikutnya ada kata araba nih. Araba belum kepake ya. Araba artinya mobil. Mobil. Oke. Araba bisa juga loh ditambahkan kata di. Nah, kalau mau bilang di mobil, berarti gimana bentuknya? Arabada. Arabada. Oke. Sekarang kalau mau bilang saya di mobil, berarti gimana? Masih ingat nggak? Mau di mobil. Siapa yang masih ingat? Saya di mobil. Arabada. Arabada yuk. Apa? Arabada yuk. Nah, hati-hati. Saya di mobil. Dia bukan kata kerja. Oh, nggak bisa ditambahin itu ya akhiran am. Bukan, tidak bisa ditambahkan akhiran yor. Oh. Arabada yum. Arabada. Ya, Kak Dita, cuma tinggal Arabada harmoninya. Harmoni vokalnya apa yang tepat? Arabadayem. Nah, Aferin. Ya, Arabadayem. Arabadayem. Jadi gini ya Kak, perbedaan antara yang ditambahkan yor sama yang langsung aja ditambahkan akhiran subjek. Jadi gini, kalau ditambahkan yor itu, dia berhubungan dengan kata kerja. Karena kan yor itu kan maknanya sedang berlangsung gitu ya, sedang dilakukan gitu. Nah, itu ditambahkan yor. Biasanya akhirannya itu pasti ada mak atau make-nya. Nah, si mak atau make-nya itulah yang kita rubah ke bentuk yor gitu. Tapi kalau kayak tadi di mobil, di rumah, itu kan bukan kata kerja kan, tapi lokasi, masuknya ke noun, kata benda. Maka langsung aja ditambahkan rumus yang kemarin kita pelajari tuh. Kayak saya seorang guru, öğretmenim, gitu. Terus saya bahagia, mutluyum. Gitu. Jadi fungsinya yang kemarin kita pelajari itu, akhiran subjek yang kemarin itu adalah untuk ditambah kata benda. Oke, jelas ya perbedaannya ya? Oke, berarti saya di mobil, langsung aja tambahin kata sayanya. Arabadayım. Saya di mobil. Gitu. Oke, jelas ya? Baik. Nah, kalau misalnya mau bilang malam ini saya mau beli mobil. Nah, baru tuh gimana? Coba. Kak Diah, malam ini saya mau beli mobil. Malam ini saya ingin beli mobil Bu Aksyam. Saya ingin beli mobil. Ini Bu Aksyam Jangan lupa arabanya dulu. Oh ya. Bu Aksyam araba istiyorum. Membelinya? Membelinya. Oh ya, almak. Berarti Bu Aksyam araba almak istiyorum. Iya, Bu Aksyam araba almak istiyorum. Malam ini saya mau beli mobil. Gitu ya. Oke. Gini.
ada kata sonra, tambahannya. Sonra itu setelah atau nanti bisa maknanya. Jadi misalnya kalau aku bilang sonra almak istiyorum, berarti maknanya saya ingin beli nanti. Beli nanti. Nah, itu maksudnya ke keterangan waktu. Gitu. Ada kata sonra. Sonra araba almak istiyorum misalnya. Berarti nanti saya mau beli mobil. Oke. Sekarang aku mau bentuknya kalimatnya gini. Ahmed ingin beli mobil sekarang. Tetapi saya ingin beli mobil nanti. Oke, Kak Dita deh, coba. Ahmed, Ya, Cindy, Cindy. Cindy, Ahmed, Araba, Almak, Istior, Istior. Tetapi Ama, saya... Ama apa tadi Kak? Sonra. Sonra ya. Ama Sonra Araba Almak Istiorum. Iya, betul. Ama ben sonra araba almak istiyorum. Boleh. Gitu. Oke, jadi ada tambahan kata sonra yang artinya Sonra. nanti gitu. Nanti setelahnya juga bisa. Gitu. Misalnya gini. Saya pulang dari sekolah. Ada kata saya pulang dari sekolah. Pulang dari sekolah itu okul dan ditambah kata dan. Dan itu artinya dari ya. Dari. Kalau de itu di. Nah, tambah lagi nih ada dan den artinya dari. Berarti okul dan dari. Saya pulang dari sekolah. Pulang itu bisa ditambahin bisa dimaknain gel aja deh, datang. Saya datang dari sekolah. Gelmek artinya datang. Berarti okul dan geliorum. Nah, artinya saya datang dari sekolah. Akusen okul dan geliorum. Saya datang dari sekolah atau saya pulang dari sekolah. Nah, ditambahin nih misalnya. Setelah itu saya tidur misalnya. Okul dan geliorum. Tambah kata sonra. Uyuyorum. Uyuyorum dari kata uyumak. Artinya tidur. Nah, uyu sama kayak oku kan ya. Sama kayak okumak. Akhirannya kan udah huruf vokal ya. Maka boleh langsung ditambahkan yor aja. Gitu. Jadi sonra itu bisa bermakna nanti. Bisa juga setelah. Contohnya tadi katanya. Okuldan geliorum. Sonra uyuyorum. Saya pulang dari sekolah. Setelah itu saya tidur. Uyuyorum. Iya, betul. Gitu. Oke, sampai sini jelas ya maksud dari si kata sonra itu ya. Tamam. Oke deh, kalau gitu kita istirahat 2 menit ya Kak. Iya Kak. Yang mau ke kamar kecil atau mau minum silahkan. Nanti kita kembali lagi. Iya Kak.
Halo? Halo? Ya, Kak. Ya, Halo, Kak. sudah? Sudah. Baik, kita lanjut. Oke, ini keyboardnya udah pada diganti ke bahasa Turki? Enggak, Kak. Aku nggak bisa Nggak bisa kalau ya? yang Di laptop ya? laptop. Gini aja deh. Kalau enggak, di samping ada HP kan semua? Ya, Ada, Kak. HP-nya udah dirubah. Nah, boleh deh chat ke WA aku aja. oke. Tulis gitu ya. Yang tadi kan ya, Kak, yang Japri. Yang Ya, dijawab. boleh. Yang itu. Chat ke WA aku aja. Dari ke Kak Dita dulu ya. Oke, Kak. Kalimatnya gini, Kak. Bentar, Kak. Aku rubah dulu. Oke. Saya lelah, tetapi saya ingin pergi. Masih ingat kata lelah? Lelah lupa terlalu, Kak. Ya, lelah. Saya cari dulu. Yorgun. Yorgun. Saya lelah, tetapi saya ingin pergi. Gimana? Ben Yorgun. Boleh sambil disebutin ya, sambil diucapkan boleh. Iya. Ben Yorgunum. Ben Yorgunum ama ingin pergi. Pergi Bill Mac ya, Kak? Bill Mac bukan pergi tadi. Pergi Gitmek. Gitmek. Ama Ben Gitmek Istiorum. Ya. Yorgunum ama ben gitmek istiyorum. Oke, tulisannya kira-kira gimana? Ben yorgunum ama ben gitmek istiyorum. Ya, aferin. Benar. Oke, Kak Dia. Ya, Kak. Masih ingat kata lapar? Lapar. Ya, lapar. Ach. Iya, ach. Oke, misalnya kalimatnya gini. Saya tidak lapar, tetapi saya ingin beli pizza. Saya mau beli ingin ya, Kak ya. Tapi saya ingin beli pizza. Ya, saya tidak lapar, tetapi saya ingin beli pizza. Hayır. Hayır mah tidak. Nah, kalau negatif ditambah deil ya. Oh ya, deil. Ben deil. Ben ach. Ben ach deilim. Ya. Ama almak. Ama membeli pizza. Ama pizza. Almak kali ya, Kak. Almak tuh beli ya, Kak. Ya. Almak istiorum. Ya. Ben ach deilim. Ama pizza almak istiyorum. Iya, Kak. Aku tulisannya, Kak ya. Boleh, boleh. Ben ach Tidak, Kak. Oke. Iya, ben ach deilim sama pizza almak istiyorum. Hati-hati, pizza. It pakai titik ya. Oh. I pakai titik. Soalnya kan kalau pakai e jadi pizza gitu. Pizza. Pizza. I pakai Kalau titik. kayak gini bandnya dimasukin lagi nggak sih, Kak? Apa nggak usah langsung pizza almak aja gitu? Ya, sebenarnya kalau untuk band itu boleh dipakai, boleh enggak. Oh, gitu. Boleh dipakai ama band pizza almak istiyorum boleh. Atau ama pizza almak istiyorum langsung aja boleh. Gitu. Jadi si band sen, kecuali kalau O ya, kalau O kan nggak ada akhiran makanya dia disarankan ikut gitu kan. Nah, kalau yang ada akhirannya itu nggak apa-apa Kak sebenarnya, nggak digunakan di awal gitu.
boleh. Yang penting adalah akhiran subjeknya itu nggak boleh salah. Gitu. Oke. Tamam? Tamam. Oke. Berikutnya, aku tanya ke Kak Dita. Langsung jawab aja ya. Sebentar. Oke. Bu Sabah, Türkçe öğrenmek istiyor musun? Öğrenmek istiyor musun? Kalau ada musunnya berarti bentuk apakah kamu kan? Ya. Bu Sabah, Türkçe öğrenmek istiyor musun? İstiyor musun? Bu sabah öğrenmek. Bu Sabah, Türkçe öğrenmek istiyor musun? Türkçe. Evet, bu sabah Türkçe öğrenmek istiyorum. Iya, tepat sekali. Jadi, apakah pagi ini kamu ingin belajar bahasa Turki? Langsung aja. Evet, bu sabah Türkçe öğrenmek istiyorum. Gitu. Oke. Sekarang ke Kadia. Iya, Kak. Kalimatnya gini. Sen yorgunsun. Oh, sebentar. Sen yorgun değilsin. Sen yorgun değilsin. Gitmek istiyor musun? İstiyor musun? Sen yorgun Değilsin. Sen yorgun değilsin. Yorgun tadi lelah ya, Kak? Berarti kalau sen yorgun değilsin. Kamu tidak lelah. Ya. Gitmek istiyor musun? Ya. Evet. 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 Gitmek. Gitmek. Oh, gitmek. Yeah. Evet. Gitmek değilim. Nah, hati-hati. Sen yorgun değilsin. Kamu tidak lelah. Gitmek istiyor musun? Apakah kamu ingin pergi? Oh, gitmek. Apakah kamu ingin pergi? Hire ingin hire FD. Saya ingin di rumah aja, Kak. Oke, boleh. FD. Hire FD. FD istiyorum. Ya, FD istiyorum. Oke. Ya. Jadi kalau mau bilang saya ingin di rumah, itu harus ditambahkan kata kerja olmak. Jadi gini. FD olmak, atau enggak pakai stay di rumah lah. Kalmak boleh. FD kalmak istiyorum. Nah. FD kalmak istiyorum. Kenapa harus pakai kalmak? Jadi gini ya, Kak. Kalau menyatakan keinginan yang menggunakan istior ini, biasanya itu harus keinginannya yang berupa kata kerja. Gitu. Keinginannya yang berupa aktivitas. Makanya ditambahkan kata kerjanya lagi. Saya ingin di rumah. Kalau orang Indonesia cukup bilang kayak gitu kan. Saya ingin di rumah. Tapi kalau dalam bahasa Turki itu harus ada kata kerjanya. Saya ingin stay di rumah. Gitu. Jadi tambahkan kata kalmaknya. Kalmak berarti stay, tinggal. Gitu. Simpelnya sih, kalau ada inginnya, kalau ada si istiornya itu, berarti menyatakan keinginan yang sebuah aktivitas. Makanya ditambahkan mak atau make. Ditambahkan kata kerjanya. Gitu. Ditambahkan kata kerja seperti gitmek, terus tadi ada öğrenmek, gitu. Oke?
Berarti kalau saya ingin tetap tinggal di Turki, berarti pakai kalmak juga ya, Kak? Iya, oke. Kalau di Turki berarti gimana? Coba. Di Turki, Tur Turk, Tur kalmak. ya. Nah, hati-hati. Turki dalam bahasa Turkinya Türkiye. Oh, Oh, Turki. Turki. Nah, Itu tidak. Türkiye tambahkan di-nya apa? Tidak. Apa pakai Turki ya tetap? Turkiye tambahkan Turki. di-nya. Iya, Türkiye'de. Oh, Turki. Turki. Kalmak. Di Turki. Ya, Di Turki. Berarti kalau saya ingin tinggal di Turki, saya ingin di Turki, gitu gimana berarti? Oh, saya ingin di Turki. Türkiye'de Turkiye'de kalmak. Türkiye'de kalmak, ya. istiyorum. Iya, betul. Türkiye'de kalmak istiyorum. Istiyorum. Saya ingin stay di Turki. Gitu. Türkiye'de. Oke. Türkiye. Jadi simpelnya kalau ada kata istior itu keinginannya harus yang berupa aktivitas ya. Makanya ditambahkan kata kerjanya dulu, mak atau make-nya. Oke? Jelas ya? Ya, jelas, Kak. Tamam. Kalau gitu lanjut ke pengisian form feedback dulu ya, Kak ya? Ya. Oh ya, Kak. Bentar. Linknya sudah aku kirim. Kamu tidak mau dibuka. Oh. Kak Tasya dan Kak Rizky juga boleh silakan diisi ya form feedbacknya. Agak lemot bentar ya, Kak. Mau klik nama. Kenapa ini tidak mau diklik namanya? Bisa? Nggak mau kan ya, aku buka banyak link tapi nggak ada yang mau aku bisa klik. Apa ya? Aku Dari linknya apa gimana, Kak? Iya, aku kebuka linknya tapi baru bisa diklik nih. Tadi ada yang nggak mau klik. Bentar ya, Kak. Emang agak lemot. Bentar. Aduh, mati. Ya, mati. Kak Tasya dan Kak Rizky boleh diisi juga ya, Kak? Feedback hari ini. Sudah? Sudah, Kak. Kak Dita sudah?
Oh, keluar Kak Dita. Iya, belum. Kayaknya mati ya ini. Oke deh.